Ya, Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu yang berada di Indonesia. Selamat siang, selamat sore, mungkin yang ada di Amerika atau ada di Jerman, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita masuk kembali dalam renungan pagi yang nanti akan uh, disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan, MTH. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke renungan pagi kita pada hari ini, kita akan mendengarkan pujian dan kita akan memuji bersama-sama di tempat kita masing-masing. Pujian yang pertama di tengah kesukaran. Silakan. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku, terbitlah pengharapan, tolongan Tuhanku. Kendati jalanku disusahkan, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku, terbitlah pengharapan, tolongan Tuhanku. Kendati jalanku disusahkan, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Kendati jalanku disusahkan, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang.
selalu aku sembahyang. Ya Tuhan, pimpinlah. Ya Tuhan, pimpinlah. Haleluya. Amin. Pujian yang indah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah memasuki di hari ke-22 bulan Februari, pada tanggal 22 Februari 2025. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini, renungan pagi akan dibawakan oleh Bapak Dedi dengan tema membangun generasi. Pesan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mendengarkan dan menyimaknya bersama-sama supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan tentunya dalam kehidupan kita. Baik, saya ingin menyapa Pak Dedi. Shalom Pak Dedi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, sehat-sehat ya Pak. Tuhan, makasih Bu. Ya, amin. Baik Pak Dedi, waktu dan Ya. tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan Ya. Pak. Ya. Bagi Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita tundukkan kepala untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan kami boleh datang untuk kami beribadah. Kami menyerahkan ibadah renungan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bukakanlah hati kami ya Bapak, untuk kami menangkap dan mengerti semua kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Khususnya untuk kami mengerti tentang bagaimana caranya kami harus membangun generasi ke depan Tuhan. Tuhan, berbicara bagi setiap kami, sampaikan pesan yang sangat penting ini Bapak, untuk kami lakukan sebagai tanda bahwa kami mengasihi Engkau. Pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang membangun generasi Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa generasi ada masanya, generasi ada tugasnya, generasi ada tokohnya, dan generasi ada tujuannya saudaraku ya, tujuan daripada Tuhan sendiri yang mempercayakannya kepada generasi. Bapak Ibu berbicara tentang generasi bukanlah sebuah kelangsungan semata Bapak Ibu ya, dari setiap tugas ataupun apa yang telah kita kerjakan. Namun mempersiapkan generasi adalah bagaimana kita menghasilkan bukan hanya kualitasnya secara SDM-nya Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana kita juga bisa melanjutkan, memberikan tongkat estafet di dalam kelangsungan pekerjaan Tuhan dan juga untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu, saudara. Misalkan dalam satu negara, Bapak Ibu Saudara ya, bahwa generasi muda adalah bagian daripada penerus bangsa ini untuk melanjutkan pembangunan, untuk melanjutkan keberadaan dari negara tersebut, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya hari ini kita akan bersama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat slide berikut ini. Nah, kita akan bersama-sama buka di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 9, Bapak Ibu Saudara ya. Kitab Ulangan pasal 4, ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Judul perikopnya adalah Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat yang pertama dari pasal 4 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu
seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan apa yang demikian dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itu yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini dan akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicit semuanya itu. Amin untuk firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu ya. Renungan firman Tuhan yang kita ambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara bagaimana generasi berikutnya atau generasi muda Bapak Ibu Saudara itu memainkan peranan penting dalam salah satunya memelihara apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada bangsa Israel, saudaraku. Hal yang sama kalau kita hari ini renungkan juga adalah bagaimana generasi muda harus diberikan sebuah kepercayaan yang besar, Bapak Ibu Saudara, untuk melanjutkan apa yang telah kita kerjakan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang hari ini telah kita kerjakan, kita sebagai orang yang lebih senior, Bapak Ibu Saudara, orang yang lebih memiliki tentunya pengalaman dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara, perlu sekali mendelegasikan dan kepercayaan itu kepada generasi kita berikutnya. Jadi tadi ketika kita berbicara tentang tongkat estafet itu harus dilanjutkan oleh mereka. Dan juga kalau kita berbicara tentang apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, mari kita juga percayakan kepada mereka, untuk mereka juga bisa memegang kepercayaan tersebut, tanggung jawab tersebut, dan melakukannya ke depan dengan jauh lebih baik, saudaraku. Sekarang adalah masa atau eranya kebangkitan anak-anak muda kita, Bapak Ibu Saudara, untuk ke depan, baik itu gereja Tuhan, baik itu pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, bahkan juga keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, ya, anak-anak kita, itu mengambil peran yang penting di dalam menunjukkan kualitas kemampuan mereka dan juga karunia kalau kita berbicara tentang panggilan, Bapak Ibu Saudara, supaya ke depan jauh lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudara, ya. Kemarin kita sempat belajar di bulan ini juga, yaitu bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa memberdayakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang sama salah satunya adalah bagaimana kita sebagai yang senior juga bisa memberdayakan generasi muda ke depan, supaya generasi muda kita ke depan bukan hanya mereka punya kualitas, tetapi mereka juga punya satu pekerjaan yang lebih ke depannya, Bapak Ibu Saudara, lebih luas, lebih besar dari apa yang telah kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan 4 ayat 1-9 ini sebagai pengantar ya, kita bisa melihat bahwa sebelum memulai era baru di tanah perjanjian, ya, Musa mengajak generasi baru bangsa Israel untuk memperhatikan hal-hal penting. Ya, jadi Musa ini memberitahukan, Bapak Ibu Saudara, ya, memberikan satu pesan penting kepada generasi yang ada di bawahnya, ya, untuk mereka ya mendengar, tetapi juga melakukan apa yang diinstruksikan oleh Musa. Nah, hal itu tertuang dalam kitab Ulangan agar generasi baru menjadi unggul dan tidak mengulangi kesalahan generasi lama. Nah, kita tahu bahwa Ibu sejarah perjalanan bangsa Israel seperti apa. Generasi pertama atau angkatan pertama adalah generasi yang seperti apa, Bapak Ibu bisa melihat. Dan Musa ingin supaya generasi yang berikutnya, generasi yang lahir di padang gurun ini, mereka tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seniornya atau generasi lama atau orang tuanya, saudara. Itu sebabnya Musa harus menyampaikan pesan penting ini. Saudara, kalau kita berbicara tentang sebuah kegagalan, tidak ada orang yang ingin gagal 2 kali, saudara. Dan kalau kita berbicara tentang perspektif pemimpin, seorang pemimpin tidak ingin melihat ya, sebuah kekalahan, sebuah kehancuran, sebuah kegagalan itu terjadi untuk yang kedua kalinya. Nah, Musa melihat ini sebagai sebuah pembelajaran sangat penting di dalam dirinya sebagai seorang pemimpin, bahwa harus ada sesuatu perbaikan ke depan, bahwa ada sesuatu yang harus diberitahukan, disampaikan kepada generasi muda, supaya generasi muda itu tahu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda perlu diberitahukan tentang sejarah, supaya bisa mereka tahu tentang sejarah. Karena ketika peristiwa itu terjadi, misalkan anak-anak itu belum lahir. Itu sebabnya anak-anak muda ini harus dikasih tahu.
Nah, kan kita juga tahu, saudara, pada waktu zaman Yosua, bangsa Israel pernah kehilangan satu generasi. Nah, generasi itu adalah generasi yang lahir di padang gurun yang tidak kenal Tuhan. Sehingga mereka akhirnya menyembah kepada berhala-berhala, Bapak Ibu Saudara. Mereka menyembah kepada allah-allah lain yang mereka tidak kenal, yang bukan disembah oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa beratnya Bapak Ibu ketika harus kehilangan satu generasi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa belajar dari kisah yang terjadi di Israel juga, ya Bapak Ibu Saudara, supaya jangan sampai generasi muda kita ke depan atau generasi kita nih, untuk generasi yang seterusnya ke depan itu akhirnya menjadi satu generasi yang tidak bisa memberikan apa-apa begitu, yang tidak bisa memberikan keberhasilan yang lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan generasi unggul, Saudara. Nah, jadi gereja ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Gereja adalah komunitas besarnya, keluarga adalah komunitas kecilnya. Jadi kalau kita berbicara soal gereja, di rumah juga kita bisa berbicara tentang gereja, bahwa keluarga juga bisa bicara soal gereja. Ya, suami bisa menjadi seorang imam, menjadi seorang gembala bagi istri dan anak-anaknya, saudara. Nah, disinilah tugas masing-masing keluarga, bagaimana mencetak, mempersiapkan anak-anak mereka menjadi satu bagian dalam satu generasi yang baru, saudara, sehingga mereka punya kapasitas, mereka punya kualitas yang besar, mereka punya tugas tanggung jawab yang mereka bisa kerjakan dengan jauh lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Bukan berarti generasi sebelumnya itu, Bapak Ibu, adalah generasi yang tidak bagus, tidak baik. Tidak, Bapak Ibu. Yang namanya proses belajar, mempersiapkan ke generasi adalah apa yang kita pernah dapatkan, pengalaman masa lalu. Kita evaluasi, kemudian kita cari hal-hal yang lebih baiknya ke depan seperti apa. Kemudian kita serahkan kepada mereka untuk mereka lanjutkan, mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu, pengalaman ya, sesuatu yang pernah kita raih itu juga perlu kita bagikan buat anak-anak kita. Hal-hal yang tidak baik juga kita perlu sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, ke depannya anak-anak kita bukan hanya punya kapasitas dan kemampuan, tetapi mereka juga punya bekal, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat pengalaman-pengalaman yang telah terjadi untuk tidak terjadi di generasi yang tersebut. Nah, hari ini kita berjuang, Bapak Ibu Saudara, menghadapi generasi di era digital, Bapak Ibu Saudara, tentunya bukan zaman yang tidak mudah. Tentunya kita harus melihat ya, semua ini adalah sebuah tantangan. Nah, bahwa ada tantangan yang pada akhirnya akan membawa anak kita bertindak dalam sikap perilaku yang positif, tetapi juga kalau lengah, saudaraku, akan membawa sesuatu dampak yang negatif terhadap anak-anak muda kita, terhadap generasi ke depan kita. Itu sebabnya gereja nggak boleh tutup mata. Keluarga nggak boleh istilahnya juga mengabaikan hal ini. Dan kita harus bekerja sama gereja dan keluarga untuk bagaimana mempersiapkan anak-anak muda kita, anak-anak muda Kristen yang itu tadi, yang siap pakai, Bapak Ibu Saudara, yang bisa melanjutkan sesuatu ke depan, termasuk untuk pengembangan dan pertumbuhan gereja yang ada di depan, saudaraku. Nah, kita akan melihat ya bagaimana generasi unggul. Yang pertama, saudaraku, adalah takut akan Tuhan. Ya, di dalam ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua dan yang keempat, di sana dikatakan bahwa dengan jelas bahwa dimulai dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan bagi setiap kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara, untuk iman kita ke depan bisa bertumbuh. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki sifat takut sama Tuhan? Ya, takut ini menunjukkan sikap hormat, ya, sikap hormat, sikap begitu menghargai, saudaraku. Bukan berarti takut itu karena satu tekanan begitu ya. Bukan takut itu seperti orang yang sedang mengalami depresi, bukan. Tetapi takut yang memang disertai rasa penghormatan yang tinggi, kesetiaan begitu ya. Itu yang disebut dengan rasa takut. Dan itu harus menjadi sesuatu yang paling utama begitu ketika kita mulai mengenal dan membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan pada poin yang pertama, keluarga gereja perlu memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak sejak dini dan menanamkan rasa takut akan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, pendidikan dari rumah, pendidikan kerohanian itu dibangun dari rumah. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Dikatakan anak-anak, saudaraku. Bukan remaja, bukan dewasa, bukan. Tetapi anak-anak. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pendidikan keimanan itu harus berjalan bersamaan dengan pendidikan sekolah misalkan ya, pendidikan yang melatih kemampuan anak-anak kita dalam pengetahuan berpikir dan seterusnya, dan harus diimbangi dengan pengetahuan akan
Tuhan gitu ya. Nah, ini yang perlu dibangun. Mengajarkan anak-anak kita tentang hal yang sederhana dimulai dari doa. Mengajarkan anak kita dari hal-hal yang sederhana berkaitan dengan bagaimana memberikan waktunya untuk juga membaca Alkitab dan juga untuk pergi ke sekolah minggu dan juga untuk ibadah bersama di rumah Bapak Ibu Saudara. Keluarga Kristen tidak boleh kehilangan identitas yang sesungguhnya, yaitu apa? Ibadah atau mesbah keluarga, Saudara. Ini perlu sekali untuk dilakukan. Apalagi mengingat keadaan tantangan zaman sekarang ini tidak mudah, Saudaraku. Ya, dunia dan gereja Tuhan, ya, itu gereja Tuhan bagaimana bisa melindungi, menjaga generasi muda. Tapi sementara dunia dengan berbagai macam tipu muslihat yang berusaha untuk menghancurkan anak-anak muda kita. Iblis tidak tinggal diam Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana mereka bisa menghancurkan generasi muda ke depan. Dia tahu betapa bahayanya generasi muda Tuhan ini kalau ke depan Saudara menghadapi setiap kemajuan-kemajuan teknologi ke depan. Nah, baik iblis tidak mau hal ini terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga akhirnya dia berusaha untuk menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Bapak Ibu Saudara, tugas orang tua tidak boleh membiarkan anak-anaknya ya tidak boleh masa bodoh dengan anak-anaknya. Tapi orang tua bukan hanya juga harus terus memantau, tetapi orang tua juga harus membangun kedekatan dengan anak-anaknya, komunikasi yang baik. Ya bagaimana orang tua juga harus memberikan keteladanan yang baik, menumbuhkan rasa saling membutuhkan antara anak dengan orang tua, membangun kedekatan orang tua dengan anak sebagai seorang sahabat yang begitu dekat, saudara. Jadi tidak ada batasan-batasan begitu, kekakuan-kekakuan, ketakutan-ketakutan anak-anak karena orang tuanya tidak pernah memberikan waktu, kemudian orang tuanya hanya bisa sekedar menghakimi, tidak memberikan solusi, tidak memberikan pandangan, tidak memberikan arahan, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Membuat anak-anak mencari hal-hal yang dia butuhkan dari dunia luar. Dan kadang-kadang inilah, saudara, yang menjadi langkah penyebab awalnya anak-anak muda tidak nyaman dengan orang tuanya, tidak dekat dengan orang tuanya, bahkan tidak mengenal siapa Tuhannya, saudara. Dan mereka lebih nyaman ketika mereka merasa kedekatan di dunia luar lebih menyenangkan, lebih diterima, lebih asik, saudara, dibandingkan di rumahnya. Bapak Ibu Saudara, ya, orang tua punya tugas hari ini untuk bagaimana mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi juga bisa menjadi anak-anak yang bisa mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk bangsa dan negara, saudara, bahkan juga untuk keluarga. Nah, takut akan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, adalah salah satu sikap takut akan Tuhan adalah dengan tidak menambah atau mengulangi perintah Tuhan. Apa yang sudah tertulis menjadi satu ketetapan untuk selama-lamanya. Menjadi satu hal yang kita pegang dan harus kita lakukan. Kapan? Pada saat sekarang, bukan pada saat nanti. Dan apa, saudaraku? Dan itu juga dilakukan menjadi satu bagian dari keluarga yang menyatakan pengajaran ini, ya, hal yang takut akan Tuhan ini kepada anak-anak mereka. Nah, saudara, keluarga atau gereja perlu mengajar secara utuh kebenaran firman Tuhan. Artinya sampaikanlah semua apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jangan hanya kita berbicara tentang satu pengajaran tertentu saja, tapi kita perlu mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Saya setuju hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jarang sekali ada yang disebut dengan family church, gereja keluarga, saudaraku. Maksudnya kenapa gereja keluarga? Maksudnya adalah mengajarkan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang dibutuhkan oleh keluarga. Dan hari ini, saudara, begitu banyak orang Kristen hari ini cari gereja yang memang akhirnya bisa memberikan edukasi. Didasari oleh firman Tuhan berkaitan dengan keluarga tadi. Hubungan suami dan istri, tugas tanggung jawab seorang suami, ya, peran seorang ibu, mamah di rumah seperti apa. Kemudian anak-anak, bagaimana sikapnya, bagaimana cara menghormati orang tuanya. Dan banyak orang mereka mencari yang seperti itu, dibandingkan hanya khotbah-khotbah tertentu saja, Bapak Ibu, yang mungkin diulang-ulang berkali-kali, itu lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi sepertinya itu nggak ada menu lagi. Padahal Alkitab begitu banyak menu nih, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa makan setiap hari. Bukan cuma soal menu itu aja, bukan. Bapak Ibu, itu sebabnya banyak jemaat yang bosan baca Alkitab, banyak jemaat yang bosan bergereja di salah satu tempat, karena itu lagi yang dibicarakannya begitu. Nah, Bapak Ibu harus ada perimbangan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, yang dibutuhkan ke depan adalah generasi yang unggul, generasi yang semakin mengasihi Tuhan. Jangan biarkan generasi kita hilang, ya karena mereka terbenam dengan godaan-godaan dunia ini. Yang beberapa anak saudaraku dari umur SMP itu, Bapak Ibu Saudara, bahkan yang SD sudah terlibat, saudaraku, dengan judi online. Bagaimana kondisi keadaan generasi yang seperti ini terjadi?
Bagaimana anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, ya itu terikat dengan gadget, dengan permainan-permainan game online, Bapak Ibu Saudara. Udah sulit, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kita perlu ada kerjasama antara gereja dengan orang tua. Tanggung jawabnya bersama. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan generasi ke depan juga bukan generasi yang gaptek, tapi generasi yang pintar teknologi, tetapi secara positif yang harus mereka juga kuasai, tetapi juga didasari oleh pertumbuhan iman yang baik. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara menjadi satu tantangan menghadapi keadaan yang sekarang ini. Semua ya hal-hal yang negatif itu ada di depan mata mereka, ada di sekitar mereka. Tapi bagaimana mereka bisa tetap berdiri tegak, eksis bersama dengan Tuhan ketika mereka tahu yang negatif tidak mereka coba, tetapi yang positif terus mereka tingkatkan, saudara. Nah, takut akan Tuhan membawa kepada kehidupan. Saya setuju, saudara. Nah, itu sebabnya, ayo kita bicara tentang kebutuhan rumah tangga ini apa, begitu ya. Ya, saudaraku, kita puji-pujian menyembahan itu baik, saudara. Tetapi kalau kita hanya mencari cuman khotbah sekian persen, berbicara tentang satu materi, kemudian mengutamakan hanya sisi pujian penyembahannya saja, saya pikir kurang tepat, walaupun itu baik, saudaraku. Kenapa? Ayo kita perhatikan dong anak-anak kita. Lihat, sebagai pemimpin kan kita bisa lihat berapa persen generasi muda di gereja kita. Berapa banyak perbandingannya antara orang tua, generasi dewasa muda, dengan anak-anak muda. Nah, semua harus mendapatkan makanan yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya sampaikan itu, ajarkan itu, supaya kita jangan hanya nanti kemudian hari sebagai generasi yang lebih dulu hanya bisa menyesali, bahkan sampai main salah-salahan, Bapak Ibu Saudara. Kamu sih mendidik anak nggak benar. Kamu terlalu sibuk ini itu. Dan akhirnya menambah urusan konflik yang berkepanjangan. Nah, Bapak Ibu tinggalkan itu. Mari kita sama-sama menangkap pesan firman Tuhan ini, bahwa ini adalah untuk kita semua. Bahwa kita harus tetap menjadi seorang mentor, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala, suami jadi gembala, seorang ibu menjadi seorang pendoa buat anak-anaknya, juga pengajar buat anak-anaknya, seorang bapak juga menjadi satu pendidik buat anaknya, pendidik mengajarkan pengetahuan kepada anaknya, pengajar adalah mengajarkan etika, sikap perilaku dari kepada anak-anaknya dari seorang ibu. Ini yang tertulis dari kitab Amsal. Ya, jangan lupakan didikan dan ajaran ibumu, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, sedangkan sikap pemberontak terhadapnya akan mengantar kepada hukuman. Ayat 3 sampai 4. Ada satu contoh ya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan hanya satu di dalam konteks Alkitab secara keseluruhan, ada banyak mereka yang hidupnya memberontak, yang sikapnya menyatakan ketidaktaatan, saudara, itu akan membawanya kepada jurang kehancuran. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah mendengar untuk ajaran Tuhan. Ya. Mendengar ajaran Tuhan ini adalah bagaimana saudara memberikan masalah waktu yang tepat, ya, menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa mendengar akan Tuhan ini adalah mendengar ajaran Tuhan ini adalah kasih kepada Allah yang ditunjukkan bukan dengan perasaan di dalam hati semata-mata. Bukan perasaan ingin memuji, perasaan ingin berdoa, perasaan untuk bergereja. Bukan itu, saudara. Namun diwujudkan dalam perbuatan tindakan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, perasaan itu muncul tetapi harus dilakukan dengan sebuah tindakan. Bukan hanya sekedar perasaan, tetapi tanpa tindakan. Tindakan jauh lebih penting, Bapak Ibu Saudara. Lebih punya arti, lebih punya nilai dibandingkan hanya perasaan. Perasaan mengasihi Tuhan, perasaan ya beribadah, perasaan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan contohkan begitu. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tindakan itu harus nyata, ya. Harus bisa dirasakan oleh orang lain, kemudian juga bisa dilihat orang lain dan bisa dinilai oleh orang lain. Begitu. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, dalam poin kedua ini katakan bahwa tindakan kasih kepada Allah dapat dinyatakan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kehendaknya ada di dalam firman-Nya. Nah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka yang mengasihinya adalah mereka yang menuruti segala perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, saudara. Nah, Bapak Ibu, ini kita diajarkan bahwa tindakan yang baik adalah bagaimana mewujudkan kasih kepada sesama, Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya punya anak murid ya, satu kali kaki saya tuh kena knalpot sepeda motor Mio dalam keadaan panas sekali tuh knalpotnya. Sehingga nggak ampun, saudara. Langsung Bapak Ibu Saudara itu luka ya, cukup berat, Bapak Ibu Saudara. Dan ini cukup lama Bapak Ibu sembuh ya. Satu kali karena saya melatih badminton, anak-anak tuh suka lihat saya gitu. "Mister, kenapa kakinya?" Dia bilang. "Iya, saya kena knalpot." Saya bilang, "Kamu hati-hati. Kalau dekat motor,
papi, koko, mama kamu kalau habis pakai motor, kamu jangan berdiri dekat yang ada knalpotnya. Kalau kamu turun, jangan turun yang dekat knalpot, turun yang tidak ada knalpotnya, saya bilang. Turun ke arah sebelah kiri. Oh gitu ya, Mister. Saya kasih tahu anak-anak ini. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan? Ya, supaya mereka tidak mengalami apa yang saya alami. Saya sedang berbagi pengalaman. Saya sedang mengajarkan sesuatu pengetahuan kepada mereka, begitu ya. Untuk apa? Supaya mereka nanti tidak merasakan perihnya seperti apa, panas dan sakitnya seperti apa, dan bahkan nanti kaki akan cacat, akan terluka itu kan bekasnya itu kan ada terus begitu. Nah, ini kan menjadi satu pembelajaran, ya. Nah, Saudara, atau apa yang terjadi, Saudara? Dari sekian banyak anak-anak, saya bisa menilai anak ini bagaimana dididik oleh orang tuanya di rumah. Saudara tahu satu kali ketika anak ini melihat saya kakinya terluka, tanpa sengaja memang saya kan suruh dia berdoa. Saya nggak tahu sebelumnya. Saya suruh anak ini untuk berdoa. Biasa memang kita bergantian. Kalau saya doa mah gampang, Bapak Ibu. Ya memang saya hamba Tuhan begitu kan. Tapi saya suka memberikan doa ini, doa pembuka sama doa penutup dengan anak yang berbeda. Setiap hari, berarti ada 2 anak. Nah, saya ajarkan tuh untuk mereka berdoa. Dan mereka berdoa. Nah, apa Bapak Ibu, di dalam doanya itu tiba-tiba dia berdoa, ada kata kalau nggak salah, heal Mr. Daddy, begitu ya, kakinya begitu ya. Saya nggak ngeh, Saudara. Tetapi setelah itu dia bilang, temannya yang di sebelah kiri bilang, waduh, aku hebat, 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 hebat. Dia sambil nunjukkan jempol ke temannya begitu. Terus saya bilang, kenapa kamu ketawa? Iya, Mister, tadi katanya Ben doain Mister Dedi, kakinya yang seperti itu. Oh, anak-anak kan berdoa memang dalam bahasa Inggris ya, Bu. Pak, di sekolah Pak kami gitu. Memang semua bahasa pengantarnya bahasa Inggris begitu. Dan dia doakan itu. Dan begitu saya eh, tahu enggak begitu ya, Bapak Ibu ya. Saya merasakan kebahagiaan secara apa? Secara pribadi. Karena ada seorang anak yang harusnya jadi anak saya, ya, atau mungkin cucu saya, saudaraku, ya, tiba-tiba dia mendoakan saya dengan doa yang seperti itu. Tuhan, tolong sembuhkan kaki Mister Dedi, begitu. Bapak Ibu senang sekali didoakan oleh seorang anak. Saya merasa, waduh, betul-betul hari itu sukacita sekali. Dari mana pemikiran itu bisa muncul, saudara? Saya yakin ini dilatih di rumah. Mamahnya pasti mengajarkan ini. Saya yakin papanya yang hebat itu, ya, memulainya memberikan contoh yang baik buat anak. Buat misternya saja yang bukan orang tuanya, dia peduli mau doakan seperti itu. Itu hanya baru kaki, Bapak Ibu, yang saya masih bisa jalan, masih bisa melatih badminton. Tetapi memang lukanya itu sampai, ya, cukup parah, saudara. Doakan seperti itu. Terakhir, pulang, saya ucapkan terima kasih. Saya salamin anak itu, saya usap kepalanya, sambil saya peluk, saya bilang, Tuhan berkati kamu, God bless you, sampai minggu depan, saya bilang. Saya senang hari itu, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya satu anak, tetapi ada beberapa anak. Dari situ saya bisa melihat dan mempelajari, Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang tua yang bijak, orang tua yang baik, pasti tidak pernah akan membiarkan anaknya hidup, bertumbuh, besar tanpa didikan yang benar. Tanpa pengetahuan tidak mengenal Tuhannya. Tidak mungkin. Berdosa besar apabila orang tua masa bodoh terhadap anaknya. Saudara, hari ini ketika membicarakan tentang generasi, saya pun belum selesai karena saya masih punya anak. Anak saya belum menikah, yang nomor 1. Yang nomor 2 sedang studi. Tetapi generasi ke depan ini, baik tugas saya sebagai seorang gembala, pelayanan anak saya masing-masing, tetap harus saya motivasi, tetap harus saya arahkan, tetap harus saya bakar supaya mereka punya semangat yang menyala-nyala melayani Tuhan, tidak boleh redup. Dia harus tetap bisa mengenal Tuhannya di tengah-tengah kesibukan dia bekerja, di tengah-tengah kesibukan dia studi, tetap harus ada waktu untuk Tuhan. Dan saya selalu bilang kepada anak-anak saya, jangan bikin malu nama orang tua. Saya selalu bilang, kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, tegur dengan sopan, salami dengan baik. Anak saya paling setidaknya memberikan senyuman kedua-duanya, saudara. Malu buat saya, anak seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara, tapi anaknya urakan, tidak sopan, ya Bapak Ibu Saudara, ya, tidak punya etika, tidak bisa jaga sikap, di depan orang tua, sanang-sonong, tidak tegur. Ya, saya sudah ajarkan ini. Kenapa? Karena saya melihat, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini gereja sedang kehilangan budaya hormat anak-anak mudanya terhadap orang yang lebih tua. Anak-anak menganggap orang tua itu adalah suatu hal yang, maaf saudaraku, ya, istilahnya Bapak Ibu, bukan menjadi satu prioritas utama yang harus dihormati.
Mereka berpikir hanya orang tua mereka, papa mama mereka, oma opah mereka. Sementara yang bukan itu harus biasa-biasa saja. Tidak demikian. Saya ajarkan itu, bahkan saya bilang kalau saya pelayanan keluar, tolong awasi anak saya. Kalau anak saya tidak sopan, kalau anak saya ya menunjukkan sikap yang tidak baik, sampaikan saya. Kasih tahu. Saya bisa mengajak anak itu tanpa meninggalkan waktu yang lama, walaupun cuma 1 minggu. Tapi saya ingin terus teguh pada saat itu juga. Saudara, saya ajarkan itu. Makanya kalau hari ini dengan orang yang tua, dia salamin tuh Bapak Ibu, kalau salaman kondangan Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Makanya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya. Saya bukan membanggakan anak Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa saya lakukan ini? Karena saya mengerti apa yang Tuhan mau dari kita sebagai orang tua. Nah, itulah makanya saya ajarkan. Dan beberapa jemaat, beberapa orang, tetangga bahkan suka begitu. Kenapa? Karena anaknya, ayo Pak, sambil senyum begitu. Ya, kulit boleh hitam begitu, mata sipit begitu ya. Hitachi, hitam tapi Cina sebenarnya. Tapi mereka anak saya disenangi. Dua-duanya juga begitu. Bahkan sampai di Jepang pun hari ini seperti itu. Ternyata nih Bapak Ibu, kuncinya ya, ketika kita ajak anak kita lewat firman Tuhan, anak kita akan disukai banyak orang. Itu hebatnya firman Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, bukan. Karena kita mendidik berdasarkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Itu kita lakukan sebagai bagian tanggung jawab yang kita terima dari Tuhan. Saya ajar itu kepada anak-anak saya melakukannya. Anak saya disenangi banyak orang. Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, ini bukan promosi soal anak, hanya berbagi saja. Ada orang lain saya sampaikan tadi, ada juga apa yang saya lakukan buat anak-anak saya. Jadi ini Bapak Ibu, poin yang kedua. Dengan seperti itu, anak-anak kita sedang menyatakan kasih dan hormatnya kepada orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya pada orang yang lebih tua, opung, ya oma, opa, begitu, bukan. Tetapi kepada koko dan cici yang lebih tua. Saya biasakan panggil mereka koko dengan cici. Walaupun usianya hanya beda 1 tahun. Nggak ada prinsip panggil nama. Nggak boleh seperti itu. Ya, dia satu kali juga akan mendidik anaknya. Akan lahir generasi dari anak saya yang baru. Ketika mungkin saya sudah tidak ada, akan lahir lagi generasi nanti. Dia akan mendidik generasi yang baru, cucu-cucunya ke depan. Ya, ini yang poin yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Memiliki hikmat Tuhan. Hikmat berbicara tentang pikiran Kristus. Hikmat berbicara tentang gagasan, ide yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Orang Kristen tidak pernah kekurangan hikmat. Orang Kristen hikmatnya adalah hikmat yang selalu baru Tuhan berikan. Bukan jadul, kuno, itu aja. Bahkan orang Kristen tidak pernah, Bapak Ibu Saudara, mandek atau mentok, tidak punya ide. Tidak. Kenapa? Setiap hari Tuhan berikan hikmat itu. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu? Bangun kelekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan seperti rem besi, saudaraku. Kalau di Indonesia disebut dengan rem Korea. Sudah harus dekat, harus rapat, harus erat, harus dekat dengan Tuhan. Di sana kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Lewat cara apa? Lewat kita berdoa kepada Tuhan. Lewat kita minta kepada Tuhan. Aku butuh hikmat Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Ada pembelajaran motivator berkaitan dengan wisdom. Ya. Wisdom itu kan Bapak Ibu Saudara berbicara juga tentang hikmat. Hikmat Tuhan. Setiap hari kita perlu itu hikmat Tuhan. Waktu kita menulis kita perlu hikmat Tuhan. Waktu kita melayani kita perlu hikmat Tuhan. Waktu kita berdoa kita perlu hikmat Tuhan. Nah, yang menjadikan Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain adalah karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Bukan Allah yang biasa-biasa saja. Atau cuma sekedar Allah doang tanpa luar, tanpa juga kata biasa. Saudara. Allah kita. Allah yang seperti itu. Allah yang luar biasa dalam segala hal. Kalau dia Allah yang luar biasa. Kalau kita dekat dengan dia. Kalau kita anaknya, kita pun menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena luar biasa itu bukan karena skill kehebatan kita. Karena melekatnya Allah yang luar biasa itu dalam kita yang ada di dalam diri kita. Itu. Ya kita boleh sombong dalam pengertian yang positif. Sombongnya kenapa? Dengan bangganya kita menyatakan Tuhan terima kasih saya punya Tuhan yang hebat. Sedikit sombong dalam hal ini. Yang kita sombongkan, yang kita bicarakan adalah kehebatannya dia. Bukan kita sombongkan diri kita. Nah, hikmat itu perlu Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam ayat 6, ayat 9. Jadi ada 3 bagian. Poin pertama, kedua ada masing-masing ayatnya. Dan pada bagian yang ketiga, ayat 6 dan 9 itu berbicara tentang hikmat Tuhan yang selalu melekat kepada orang-orang percaya. Nah, peraturan dan ketetapan Tuhan atau Taurat, saudaraku ya, telah menjadikan mereka memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Salomo seorang raja yang tidak ada tandingan di dalam hikmat. Dari mana dia bisa dapatkan itu? Dia minta kepada Tuhan hikmat.
Dia tidak minta Tuhan berikan aku kekayaan yang lebih lagi dari sekarang, tidak. Dia berikan Tuhan berikan aku kemewahan, istana yang termegah sepanjang sejarah dunia ini ada. Enggak dia minta seperti itu. Yang dia minta adalah sederhana. Tuhan berikanlah aku hikmat. Apakah Tuhan tidak berikan? Tuhan berikan. Tuhan nggak pernah pelit. Tuhan berikan Salomo hikmatnya. Dan akhirnya Salomo punya hikmat Tuhan. Makanya, saudara, dia menjadi raja yang paling berhikmat. Dan hikmatnya itu, Bapak Ibu, sudah tidak ada yang bisa menandingi hikmatnya Salomo. Kita tahu kisah Salomo dengan hikmatnya seperti apa, Bapak Ibu, saudara, ya. Menjadi sesuatu yang viral pada waktu itu. Bagaimana ketika menghadapi dua orang ibu yang sedang berebut seorang anak, Bapak Ibu, saudara, ya, seorang bayi. Nah, kita bisa baca itu dan kita pernah dengar kisahnya, ya. Hal yang sama hari ini, dunia ini, Bapak Ibu, yang semakin hari tidak baik. Kita ini anak Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang kita andalkan selain hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat itu kita bisa membedakan apakah ini betul kehendak Tuhan atau bukan. Atau apakah ini betul seperti apa yang Tuhan mau atau bukan yang Tuhan mau. Nah, disinilah Bapak Ibu, hikmat itu akan membuat kita bukan hanya cerdas, Bapak Ibu Saudara, tetapi membuat kita menjadi seorang yang peka untuk mendengar suara Tuhan. Untuk kita menjadi orang yang hati-hati, akhirnya tidak mudah terperosok kepada jebakan-jebakan, ranjau-ranjau yang dipasang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Pak Bu, kita perlu taruh ini dalam hubungan suami istri, di dalam rumah tangga kita, supaya tidak ada jebakan-jebakan yang membuat rumah tangga hancur, terperosok. Di dalam hubungan kita dengan anak juga begitu. Jadikan kita sebagai orang tua yang menyenangkan buat anak-anak kita. Jangan yang mendatangkan ketakutan buat anak-anak kita. Bagaikan sebuah film horor, Bapak Ibu Saudara. Anak trauma, takut dengan kita. Jangankan mau dekat, Bapak Ibu Saudara. Dengan suara kita ngomong aja, anak-anak kita udah nggak fokus. Wah, ini berat, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini terjadi dalam satu keluarga, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa dibayangkan? Si imam nggak bisa menjalankan perannya dengan baik. Dia gagal menjadi gembala yang baik, dia lembut, tapi dia tegas. Itu Yesus, itu Tuhan. Tegas terhadap hal yang salah. Tegas terhadap hal-hal yang membahayakan. Dan seharusnya itulah cerminan Tuhan bagi setiap bapak-bapak atau suami-suami dan juga ibu-ibu, istri-istri di dalam menjalankan perannya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Relasi kita dengan firman Tuhan akan menjadikan kita memiliki sumber hikmat, kebijaksanaan, dan diperbaharui dalam akal budi kita. Yes, Bapak Ibu Saudara. Ini kuncinya. Relasi, hubungan dengan Tuhan. Tanpa relasi dengan Tuhan, jangan pernah berharap kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan hari ini Bapak Ibu kita belajar. 3 langkah ini adalah bagaimana cara kita membentuk, mempersiapkan, membangun generasi kita. Ke depan, generasi Kristen ada generasi yang siap pakai. Generasi yang berdampak, bukan hanya bagi gereja, bagi keluarga, tapi juga berdampak buat Indonesia yang kita cintai. Berdampak dimanapun kita berada. Yang di luar negeri, anak-anak kita akan berdampak bagi tanah, bangsa, negara di mana mereka tinggal. Sehingga kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat anak-anak kita, lewat generasi kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Eri. Amin. Ya, terima kasih Pak Dedi buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bisa memotivasi kita sebagai gereja, sebagai orang tua dan keluarga tentunya di kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana untuk membangun generasi muda saat ini memang tidak mudah. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dedi, di tengah kemajuan teknologi tentunya akan sangat berat bagi kita untuk membangun mungkin anak-anak kita, cucu kita yang sudah terbiasa ya dengan teknologi yang modern saat ini. Kalau kita tidak bisa mengarahkan, tapi pesan Tuhan pada pagi hari ini sungguh indah, sungguh luar biasa. Bagaimana gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan generasi unggul. Tentunya kita harus membangun mereka dengan takut akan Tuhan, yaitu tadi menghormati dan setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, mendengarkan ajaran Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan bukan hanya sebatas kita mengasihi dalam kehidupan kita, tapi kita memerlukan tindakan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya berdampak bagi orang lain, dan kita mengajarkan juga kepada generasi muda bagaimana memiliki hikmat Tuhan, yaitu membangun suatu kehidupan yang intim dengan Tuhan.
Baik, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin mungkin di arus ya bagaimana kita hidup di tengah dunia yang gelap ini, dan kita boleh menjadi terang Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam gereja, dalam keluarga. Baik, Bapak Ibu, kita meresponi firman Tuhan, kita mau berdoa bersama di tempat kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali ya Bapa akan pesan-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan kami membangun generasi muda di tengah-tengah dunia ya Bapa. Tuhan, mungkin di tengah teknologi yang maju saat ini ya Bapa. Dan jikalau ya Tuhan kami tidak bisa membawa kehidupan kami ya Bapa di tengah-tengah dunia yang modern ini, Tuhan kami akan tergerus ya Bapa oleh hal-hal yang negatif. Tetapi Tuhan firman-Mu mengajarkan kami kepada kami semua yang mendengarkan pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan kami harus hidup tunduk dalam perintah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang sudah Engkau berikan melalui hamba-Mu Pak Dedi ya Bapa, berkat firman-Mu yang luar biasa, menjadikan kami ya Bapa untuk tetap termotivasi ya Bapa, terpanggil Tuhan, mempersiapkan generasi yang unggul ya Bapa. Tuhan, kami sebagai orang tua memerlukan hikmat dan pengetahuan-Mu yang luar biasa Tuhan, supaya Bapa kami juga tidak salah Tuhan dalam mengajarkan kehidupan kepada anak-anak kami ya Bapa, bahwa Engkau adalah firman, Engkau adalah kehidupan yang kekal dalam kehidupan ya Bapa, dalam kami menjalankan hari-hari kami di setiap langkah kehidupan kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan, karena tanpa Engkau ya Bapa kami tidak akan berarti apa-apa. Tetapi Tuhan, jikalau kami hidup di dalam firman-Mu, dalam kebenaran-Mu, Tuhan, terang-Mu akan senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati Pak Dedi dalam pelayanannya, dimanapun Tuhan Engkau menempatkan Pak Dedi, baik ya Bapa di dalam gerejanya, di dalam penggembalaannya, kepada jemaatnya Tuhan, juga kepada kami semua di Sema Adonai, dan juga di link ya Bapa YouTube Cahaya Firman, biar Tuhan semuanya boleh menerima berkat yang luar biasa melalui hamba-Mu, dan firman-Mu menjadikan kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Memberkati keluarganya, memberkati Bapak pekerjaannya. Tuhan memberkati juga Sewa Adonai sebagai sarana Tuhan untuk memperlebar akan kerajaan-Mu ya Bapa, supaya firman-Mu boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati tim semua yang bekerja di dalamnya Tuhan, supaya kami bersama-sama Tuhan bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, di dalam kami mengiring akan Engkau ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami, inilah kerinduan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang kedua. Mari kita memuji bersama di tempat kita masing-masing dengan judul Yesus Mutiara. Silakan. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu pelayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Haleluya.
Amin. Baik, Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada hari ini kita masih ada pembelajaran firman Tuhan di pukul 19 dan pukul 21 ya, Bapak Ibu masih bisa mengikuti pembelajaran firman Tuhan di Skema Adono. Baik, Bapak Ibu, kita akan menutup renungan pagi kita ini. Nanti saya minta dengan kasih Tuhan, Pak Dedi, untuk bawa kita dalam doa berkat dan doa penutup. Dipersilakan, Baik. Pak Dedi. Baik, Bu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Kekasih hamba-hamba Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa kita di surga. Kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus memampukan menolong menghibur kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang telah diberkati, dan mari bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dedi, pelayanannya pagi hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas, dan selamat beristirahat. Shalom, shalom, shalom.